Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, perkenalkan, nama saya Nadali Amin. Saya dari Polbangtan, Malang. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan juga jaga jarak. Nah, di sini kalian tahu nggak tentang pupuk organik dan cara pembuatannya serta manfaatnya? Kalau mau lebih lanjut, mari kita lanjut. Nah, untuk pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar baharanya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Nah, untuk manfaatnya yaitu peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas lahan. Yang terakhir, mencegah dehidrasi lahan. Pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan untuk mikro seperti zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, unsur hara makro dan mikro tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, terutama bagi pencinta tanaman hias. Banyak para pelaku hobi dan pencinta tanaman hias bertanya tentang komposisi kandungan pupuk dan persentase kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang tepat untuk tanaman yang bibit remaja atau dewasa. Nah, untuk cara pembuatan pupuk organik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk pembuatan pupuk organik urin kambing. Nah, untuk bahannya yaitu drum plastik urin dengan kapasitas 150 liter 1 urin. Yang kedua, tetes tebu atau molasses 1 liter. Yang ketiga, empon-empon atau temulawak, temulireng, kunyit laos, kunci, dan lain-lain, yaitu 5 kg. Yang keempat, M4 atau merek dagang lainnya yang banyak di pasaran sebagai starter fermenter. Cara untuk pembuatannya yaitu bakteri M4 dan molasses dilarutkan dalam air jernih sebanyak 10 liter, kemudian dituangkan ke dalam urin. Yang kedua, empon-empon dihancurkan dan dimasukkan ke dalam drum. Yang ketiga, setelah tercampur antara urin dan bahan-bahan tersebut, kemudian urin diaduk sampai rata selama 15 menit. Lalu, drum tersebut diplastikin dan ditutup rapat. Yang keempat, lakukan pengadukan setiap hari selama 15 menit dan kemudian drum ditutup rapat kembali selama 7 hari. Yang terakhir, setelah 7 hari urin dipompa dengan menggunakan pompa yang biasa dipakai pada akuarium untuk meniriskan urin dan dilewatkan melalui talang plastik dengan panjang 2 meter yang dibuat seperti tangga selama 3 jam. Tujuannya yaitu untuk penipisan atau penguapan kandungan gas amonia agar tidak berbahaya bagi tanaman yang akan diberi pupuk bio-urin. Kemudian pupuk cair ini siap digunakan. Dan untuk cara penggunaannya, untuk bio-urin, untuk aplikasi bio-urin ini bisa disiramkan atau disemprotkan ke tanaman. Perbandingan bio-urin tambah air 1:2 untuk tanaman padi, diulang setiap 15 hari sampai dengan umur 60. Yang kedua, untuk rumput gajah pada saat setelah dipotong atau panen. Dan untuk pembuatan pupuk organik padat dari intil atau kotoran kambing. Yang pertama yaitu bahan 1 ton kotoran kambing, yang kedua 200 kg kapur pertanian, yang ketiga 200 kg abus atau sekam, yang keempat yaitu 4 botol M4. Alatnya cangkul, terpal, dan ember.
Sebelum kita membuat campuran bahan tersebut, di atas kotoran kambing harus kita hancurkan terlebih dahulu dengan memakai alat mesin atau manual dicampur dengan ureal 1%. Untuk tahap-tahapannya, siapkan tempat atau hamparan yang ternaungi dan jika hujan, tempat tersebut tidak tergenangan air. Yang kedua, lakukan proses pencampuran bahan. Yang ketiga, pembuatan lapisan dengan cara menghamparkan kotoran kambing dan setebal kurang lebih 20-30 cm dan taburkan dolomit, abu, dan dekompres secukupnya. Yang keempat, kemudian siapkan E4 dari dosis yang ditempatkan yang dilarutkan dalam air, kemudian disiramkan pada lapisan tersebut hingga kadar air mencapai 40%. Yang kelima, buat lapisan berikut hingga semua bahan habis, kemudian lapisan tersebut dicangkul dari salah satu sisi searah hingga menimbulkan timbun baru. Yang keenam, lakukan lagi ke arah kebalikannya, kemudian ditimbun atau dibuat gunungan sebesar lebar terpal penutup. Yang ketujuh, timbunan tutup rapat dengan terpal dan bagian pinggir terpal diberi beban sehingga jika ada angin, terpal tidak terbuka. Yang ke-8, diamkan selama 1 minggu. Yang terakhir, perkiraan setelah 3 minggu kompos sudah bisa dibongkar dan dianginkan supaya menghilangkan bau amoniak dan sudah dapat dipakai. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan bagaimana tahap-tahapan dan cara pembuatan pupuk organik ini. Bila saya punya salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.